Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Tuton, mata kuliah analisis kasus bisnis. Saya Bagus Tioko Purwo, tutor dalam mata kuliah ini. Di inisiasi yang pertama ini, saya akan coba menyampaikan ulasan atas PPT yang sudah ada di Tuton di e-learning teman-teman semua ya. Jadi saya akan berupaya untuk memberikan ulasan di setiap inisiasi. Jadi rekan-rekan atau teman-teman itu wajib menyimak agar memperoleh pemahaman yang utuh di dalam membaca PPT ini dan bahan-bahan yang disediakan di tutorial online. Topik kita ini topik tentang konsep dasar keuangan. Jadi keuangan ini adalah hal yang sangat penting di dalam sebuah organisasi atau di dalam sebuah bisnis. Diibaratkan di dalam sebuah buku itu uang atau keuangan atau di dalamnya ini adalah pengelolaan tentang dana, itu diibaratkan seperti darah yang mengalir dalam tubuh. Jadi kalau tidak ada dana atau pengelolaan dana, dalam hal ini keuangan, maka sebuah organisasi atau usaha itu tidak bisa berjalan atau bahkan mati ya. Terlepas dari mana sumber pendanaan tersebut, apakah pinjaman ataukah milik sendiri, intinya di dalam pergerakan usaha tersebut kesehariannya itu ditopang oleh finansial, oleh keuangan ya. Nah, dari pengelolaan keuangan tersebut itu ada tujuan-tujuan yang dicapai oleh seorang manajer. Jadi yang mengelola keuangan dalam hal ini seorang manajer itu mempunyai 3 motif ya. Yang pertama bisa untuk sebagai investasi, kemudian bisa untuk sebagai pendanaan, juga bisa untuk sebagai pengambilan keputusan atau pengambilan keputusan dalam pemberian dividen atau pembagian laba. Keputusan keuangan yang dimaksud di sini ketika seorang manajer atau di dalam sebuah usaha tersedia dana lebih ya. Kalau di ini kan idle money ya. Jadi ada uang yang menganggur. Apakah uang yang menganggur ini akan digunakan untuk investasi, dalam hal ini membangun bisnis atau membeli peralatan-peralatan ya, atau dialokasikan ke dalam investasi surat-surat berharga. Kemudian ada keputusan pendanaan. Nah, kalau keputusan pendanaan, apakah uang yang tersedia ini akan dijadikan sebagai pemasok pinjaman ya. Dalam hal ini bisalah dikategorikan membeli obligasi, pendanaan, sumber pendanaan. Jadi sebagai investor yang mendanai A atau B, tapi dalam hal ini mendanainya ini untuk pihak yang lain ya. Kemudian kebijakan dividen, ketika mengetahui adanya sejumlah penerimaan yang dalam jumlah tertentu, nah itu seorang manajer atau di dalam sebuah usaha apa yang akan diputuskan, berapa besar dividen yang akan dibagikan atau berapa besar pembagian laba atau laba yang ditahannya. Nah, untuk ketiga keputusan keuangan ini nanti kita akan mempelajari tentang alat-alatnya ya, alat-alat hitungnya, instrumen-instrumennya. Kemudian 3 hal yang mendorong organisasi atau kita sebagai orang pribadi mempunyai uang. Yang pertama ini motif untuk transaksi. Kajian ini disampaikan di ekonomi ya, di ilmu ekonomi mikro. Motif untuk bertransaksi, bahwa uang ini bisa dijadikan sebagai alat pertukaran. Transaksi itu identik dengan adanya pertukaran nilai ya. Pertukaran nilai dalam hal ini kita menyerahkan uang, kemudian kita mendapatkan hal yang setimpal dari uang yang kita serahkan tersebut di dalam jual beli. Motif untuk berjaga-jaga, jadi uang ini bisa untuk
menanggulangi hal-hal yang sifatnya tidak terduga, ya. Kalau dalam sebuah organisasi, ya baiknya ada dana cadangan untuk ketika misalkan perusahaan sedang dalam kondisi minus, jadi minusnya itu bisa ditutupi dari dana cadangan, ya. Dan pada saat masa Covid seperti ini banyak usaha yang agak goyang, yang bisa jadi dalam hal pendanaan itu kalau mengcover sampai dengan 1 tahun lebih itu agak lebih repot, ya. Tapi masih mendingan kalau dia mempunyai organisasi tersebut mempunyai cukup dana cadangan. Dan ini juga sebagai pedoman kita ketika kita mempunyai kelebihan uang, itu baiknya kelebihan uang tersebut, ya, tidak dioptimalkan buat konsumsi. Bisa menggunakan persentase 50% konsumsi, 50% buat di saving dalam hal untuk berjaga-jaga. Motif spekulasi ini ketika mempunyai uang ada peruntungan-peruntungan, ya. Spekulasi itu aktivitas yang tanpa perhitungan secara cermat. Jadi dugaan-dugaan, untung-untungan, ya. Seperti misalkan pembelian saham yang niatnya untuk spekulasi. Jadi ketika dia membeli saham, maka nanti dia akan bisa menduga bahwa saham ini nanti harganya akan naik, tapi ternyata tidak naik. Nah, itu spekulasi. Jadi aktivitas yang tanpa perhitungan secara cermat, tanpa forecast secara cermat, tanpa ramalan secara cermat, itu spekulasi. Seperti kita memiliki uang, kemudian uang tersebut kita alihkan ke dalam falas mata uang tertentu, ya, yang dengan harapan nanti pada saat terjadi perubahan nilai, kita sebagai pemegang valuta asing tersebut akan mendapatkan keuntungan-keuntungan. Nah, itu sifat seperti itu bisa dikategorikan sebagai spekulasi, ya. Jadi adanya harapan-harapan, ekspektasi-ekspektasi yang agak sulit untuk dibuat formulanya. Metode penilaian investasi, nah ini yang dijadikan sebagai kompetensi kita, ya. Jadi kita ada secara teori rumus-rumus yang akan digunakan kalau kita mau menginvestasikan dengan dana sekian. Nah, dana sekian itu diharapkan balik modalnya, ya, buyback periodnya itu kira-kira berapa tahun. Dan di sini ada asumsi-asumsi yang nanti akan diperkenalkan. Dalam menentukan usulan proyek investasi, mana yang akan diterima atau ditolak. Nah, di sini ada kriterianya, ya, investasi apa yang diterima dan investasi apa yang ditolak. Nanti ada juga yang investasi diterima itu investasi yang pertama kategorinya balik modalnya atau balik nilai investasinya itu tidak dalam jangka panjang, ya. Yang kedua, ya, kalau dia dalam jangka panjang maka dia ditolak. Ada juga yang secara rumus kalau besarnya itu lebih dari 1 maka itu diterima. Kalau kurang dari 1 maka itu ditolak, ya. Kalau kurang dari 1 kan berarti minus. Tapi kalau lebih dari 1, nah itu plus, ya. Kemudian usulan proyek investasi tersebut harus dinilai. Nah, jadi sebagaimana investasi itu kan harus berdasarkan perencanaan-perencanaan. Jadi sebelum mengeluarkan uang itu sudah ada perhitungan yang matang, ya. Jadi ada misalkan ada portofolio dari sebuah portofolio dari investasi yang akan dilakukan di PTA. Nah, jadi ada jenis-jenis dari investasi yang akan dilakukan oleh PTA. Jenis-jenis tersebut dihitung, ya. Dihitung kelayakannya, kepatutannya, agar nanti pada saat sudah mengeluarkan uang itu resiko kerugian itu sedapat mungkin sudah ketahuan dari awal, ya. Sudah dapat ketahuan dari awal dengan asumsi nanti akan menggunakan rate, tingkat bunga, ya. Ada juga yang menggunakan diskonto dan lain sebagainya. Metode-metode penilaian ini, nah ini teman-teman, ini alat yang biasa mungkin digunakan di lingkungan manajemen keuangan, ya. Jadi mata kuliah analisis kasus bisnis ini mata kuliah yang unik karena meliputi 3 kajian dijadikan satu. Kajian manajemen keuangan, kita mempelajari dalam hal ini materi yang ini, kemudian nanti ada kajian manajemen pemasaran, ya.
kemudian ada kajian manajemen sumber daya manusia. Dan memang diharapkan ini menjadi mata kuliah penguat teman-teman yang sedang mengambil studi S1 manajemen. Metode period pengembalian Baypack period, ini gambarannya adalah berapa lama sebuah proyek tersebut bisa kembali, bisa nilai investasinya kembali, ya. Kemudian metode nilai sekarang bersih, nah ini digunakan seperti investasi yang kalau kita misalkan ya setiap bulan nabung 1 juta, maka nanti misalkan di 10 tahun yang akan datang kita bisa menerima uang misalkan ya itu sampai dengan 1,5 M. Nah itu kita tarik uang 1,5 M, kalau dinilai sekarang kan itu besarnya berapa sebelum kita tergiur, ya tergiur 1 juta selama 10 tahun nanti 1,5 M misalkan seperti itu ya. Padahal sih ya tidak juga nyampe segitu ya. Accounting rate of return, kemudian metode indeks profitabilitas IRR, MIRR, kemudian NPV dan ARR. Nah ini teman-teman untuk memahami ini memang agak unik ya. Jadi kita perlu mengetahui dulu apa maksud dari metode-metode ini. Kalau kita sudah paham maksud dari metode-metode ini, teman-teman lanjut ke rumus yang digunakannya seperti apa. Jadi itu dulu ya. Pertama pahamin dulu ini maksudnya apa, metode periode pengembalian. Periode pengembalian Baypack period, jangka waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan nilai investasi melalui penerimaan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut. Anggapan di dalam penilaian ini, jadi kan kalau kita menginvestasikan, maka setiap bulan atau setiap tahun kita akan menerima uang masuk. Nah, uang masuk yang kita terima tersebut itu kalau di total nutupin gak dari nilai investasinya. Misalkan kita mau investasi nilainya 100 juta. 100 juta. Kemudian tiap bulan kita menerima 10 juta. Tiap bulan kita menerima 10 juta uang masuknya. Nah, dari uang masuk yang kita terima per bulannya itu kalau diakumulasikan berapa lama itu bisa balik modal menjadi misalkan 100 juta. Nah, itu maksud dari metode periode pengembalian. Jadi dihitungnya berdasarkan uang yang masuk ya, dijumlahkan uang yang masuk sejumlah dengan nilai investasinya ya. Nilai investasinya tadi 50 juta misalkan, ini contoh yang baru. Kemudian tiap bulan menerima uang kas 5 juta. Nah, itu 5 bulan yang satu bulan 5 juta itu kalau dijumlahkan sampai dengan nilai investasinya, nah itu perlu berapa lama. Nah, itu maksud dari periode pengembalian. Kemudian yang kedua, ini untuk mengukur kecepatan kembalinya dana investasi. Kecepatan di sini dilihat dari besarnya uang yang diterima. Karena nanti ada aja proyek yang membuat asumsi, membuat anggapan bahwa jumlah uang yang akan diterima itu naik turun. Ini sifatnya masih asumsi ya teman-teman. Dugaan, target. Jadi kalau dalam sebuah bisnis itu ketika kita investasi, maka setelah sudah berjalan, sebelum berjalannya itu kita sudah ada target-targetnya, akan terima uang berapa. Rumus yang berikutnya rumusnya ya teman-teman yang perlu dipahami dengan baik. Investasi awal berarti ini nilai investasinya ya, dibagi arus kas. Arus kas itu berarti jumlah uang yang masuk. Ingat, jumlah uang yang masuk kali 1 tahun. Berarti investasi awal per arus kas dikalikan 1 tahun. Ya, kriterianya kalau pengembaliannya lebih cepat berarti layak. Kalau pengembaliannya lama berarti tidak layak. Nah, layak atau tidak layak ini penilaiannya relatif ya. Penilaiannya relatif. Relatifnya bagaimana, Pak? Relatifnya itu ya tinggal dilihat proyek apa atau investasi apa yang sedang dijalankan. Kalau investasinya memang kategorinya investasi panjang ya berarti tidak bisa mungkin dalam
jangka waktu yang cepat ya. Tapi kalau investasinya sebetulnya cepat baliknya, tapi ini kok lama, nah berarti itu tidak layak. Jika usulan proyek investasi lebih dari satu, maka periode pengembalian yang lebih cepat yang dipilih. Jadi ini seandainya ada dua proyek yang harus milih salah satunya, ya. Jadi dilihat mana yang lebih cepat balik modalnya, itulah yang dipilih ya. Perusahaan punya dana 200 juta. 200 juta ini tidak mungkin hanya satu investasi, maka dibuatlah 2 bandingan investasi, A dan B. Sama-sama 200 juta ya. Nah, ini mana yang lebih cepat baliknya? Apakah proyek yang A atau proyek yang B? Contoh di sini teman-teman. Usulan proyek investasi 450 juta. Nah, berarti 450 juta ini kita sebut sebagai nilai investasi awal ya. 450 juta. Umurnya diperkirakan 5 tahun tanpa nilai sisa. Maksudnya di sini 450 juta ini kalau dalam sebuah proyek dia berjalan selama 5 tahun. Dia berjalan selama 5 tahun tanpa nilai sisa. Artinya 450 juta ini habis ya. Kemudian ada target yang akan diterima. Ada target yang akan diterima per tahunnya. Arus kas per tahun yang dihasilkan selama umur proyek 150 juta. Berarti per tahun anggapannya ada target mendapatkan 150 juta. Dan umur proyek yang disyaratkan 4 tahun. Nah, dalam hal ini si perusahaan ini mempunyai target bahwa ini harus sudah bisa balik dalam 4 tahun. Walaupun umur usahanya ini 5 tahun, umur produktifnya ya 5 tahun. Kita lihat hitungannya. 450 juta per 150 juta kali 1 tahun. Nah, di sini 450 juta tadi nilai investasi awal dibagi arus kas yang akan masuk setiap bulannya. Setiap tahunnya ya, 150 juta. Dikalikan 1 tahun. Nah, tadi di sebelumnya itu ada target bahwa 4 tahun itu harus sudah balik. Nah, hitungan di sini 3 tahun. 3 tahun itu kurang dari 4 tahun. Berarti ini bagus, ya. Berarti investasinya bisa diterima. Nah, ini hitungan yang tidak kita sebut sebagai spekulasi. Kalau spekulasi itu tidak ada rumus pastinya ya, seperti orang taruhan bola. Itu tidak ada rumus-rumusannya ya. Tapi kalau ini ada rumusannya. Nah, ini arahnya ke forecast, ramalan. Bisa meleset, bisa tepat, tergantung kondisi saat terjadinya proyek ini dijalankan. Nah, itu ya teman-teman. Berikutnya, jika jumlah arus kasnya ini berbeda-beda. Pahami ini ya, rumus-rumusnya. Tahun terakhir di mana jumlah arus kas masih belum bisa menutup investasi awalnya ya. Kemudian A, jumlah investasi mula-mula. B, jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke. N-nya ini apa? Tahun yang terakhir di mana jumlah arus kas belum bisa menutupi. C, jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N ditambah 1. Nah, memahami ini kalau tidak ditunjang dengan soal, pemahamannya agak lebih tidak kena ya. Kita lihat di sini. Nilai proyeknya itu 600 juta. Perhatikan baik-baik, 600 juta. Tadi itu ada syarat yang N ya. Nilai investasi yang belum balik modal. Nah, kita bisa ngelihat nilai investasi yang belum balik ke modal itu ada di tahun ke-1 dan tahun kedua. Tahun ke-1 dan tahun kedua itu kalau dijumlahkan 550. 550 itu belum balik modal ya, teman-teman. Berarti di sini N-nya yang mana? N-nya yang 2, yang tahun kedua. Tapi kalau N-nya yang tahun ketiga, ya itu sudah balik modal ya. Jadi N-nya N tahun kedua. Kenapa kok N-nya tahun kedua? Nah, perhatikan di sini soalnya ya. Syarat periode pengembaliannya 2 tahun. Syarat periode pengembaliannya 2
tahun. Ya, syaratnya. Jadi 2 tahunnya itu apa, Pak? 2 tahunnya itu dia harus bisa menghasilkan uang kas masuk sebesar 600 juta. Karena yang dinilai investasinya itu besarnya 600 juta. Nah, itu maksud dari soal ini. Ini asumsi. Jadi ada taksiran-taksiran yang nanti akan diterima dari 300 sampai 100 juta. Berikutnya, arus kas akumulatif berarti bersifat menjumlahkan dari yang sebelumnya ya, menjumlahkan tahun pertama dengan tahun kedua. Tahun pertama kan sebelumnya nggak ada 300, tahun kedua 250, sebelumnya berapa? 300. Berarti 250 tambah 300, 550 sampai dengan bawahnya. Ya, tahun kedua berarti ingat, tahun kedua berarti di sininya tahun kedua berapa? 550. Nah, 600 itu nilai awalnya dikurangi R 550 ya. 550 itu tahun yang kedua yang dinyatakan harus balik modal. Duanya itu apa ya? Dia berada di tahun kedua plus 750 juta. Ya, 750 juta di tahun setelah bisa balik modalnya. Ada di sini ya. 750 juta. Setelah sudah balik modal dikurang 550 juta dikali 1 tahun. Perhitungannya ya pertama ini dulu, 600 dikurangi 150 dibagi hasil 750 dikurangi 550 juta. Nah, itu dapat hasilnya teman-teman. 2,25 tahun, 2/4 tahun ya, atau 2 tahun 3 bulan ya. 2/4 tahun, 2 tahun 3 bulan. Nah, kalau lihat dari ininya 2 tahun 3 bulan ini melebihi dari 2 tahun. Kan syarat pengembalian itu 2 tahun aja, tapi ini lebihnya 3 bulan. Kalau berdasarkan hitungan, maka proyek ini tidak bisa diterima karena melebihi dari waktu 2 tahun. Ya, 3 bulan. Dan ini asumsinya asumsi yang bahwa nanti ini aja dia tidak bisa on time. Bagaimana kalau on time? Nanti akan menyebabkan perusahaan bisa rugi. Berikutnya, kelemahan metode periode pengembalian tidak memperhatikan nilai waktu dari uang. Kemudian tidak memperhitungkan nilai sisa dari investasi. Nilai waktu dari uang ini artiannya itu 100 juta yang diterima tahun ini akan berbeda dengan 100 juta yang akan diterima di 2 tahun yang akan datang. Nah, itu maksud dari nilai waktu dari uang. Jadi uang itu di perjalanan waktunya itu justru nilainya itu bisa semakin turun ya, karena ada inflasi dan faktor-faktor lainnya. Kemudian tidak memperhitungkan nilai sisa dari investasi. Memang tadi tidak ada nilai sisanya ya. Kemudian tidak memperhatikan arus kas setelah periode pengembalian tercapai. Nah, tadi itu kan kalau periode pengembaliannya itu 3 tahun, maka arus kas berikutnya itu tidak menjadi fokus. Nah, untuk mengatasi kelemahannya dibuatlah diskonto. Diskonto ini ya asumsinya bunga ya, bunga pinjaman lah ya, boleh kita katakan bunga pinjaman. 300 dikalikan 0,893. Nah, ini teman-teman tentu mudah ya memahami ini ya. Yang menggunakan rumusnya itu kalau tidak 1 dikalikan 1 plus R pangkat N, atau 1 per 1 ditambah R pangkat N. R-nya itu rate ya. Nanti tinggal dicoba ini ada di mana. Apakah di rumus yang 1 dikalikan 1 ditambah 0,12 pangkat 1. Ya. Seperti itu. 300 dikalikan 0,893 dikalikan 267. Hasilnya 267,90 ya. Kalau kita lihat di sini hasilnya justru pada tahun kedua itu belum selesai.
Yang selesainya tahun berapa Pak? Yang selesainya itu di tahun ketiga ya, 609,55. Kita lihatnya di kolom kumulatif diskonto ya, adanya di sini. Itu hasilnya baru dinyatakan selesai itu di tahun ketiga karena kita menggunakan asumsi bunga. Periode pengembalian, nah ini tadi rumusan yang menggunakan ini ya, diskonto ini. 600 dikurang 46715, 46715 ada di tahun kedua ya. Kemudian dibagi 609,55 ya, 609,55 di tahun ketiga setelah dinyatakan balik modalnya ya. Balik modalnya kan 600 dikurang 467,15 di tahun kedua. Hasilnya 2 tahun 11 bulan 19 hari. Wah, makin jauh ya. 2 tahun 11 bulan 19 hari. Ya berarti memang investasi ini kurang bagus kalau dari segi hitung-hitungan ya. Berikutnya, nah ini yang dikategorikan ada 2 investasi yang nilainya sama 500 juta. Tapi mana ini yang lebih menjanjikan? Apakah proyek A dan proyek B? Ya mungkin kalau diibaratkan seperti keputusan untuk membuat jalur kereta cepat ya, 250. Kalau yang proyek A tahun pertama arus kas proyek B 100 dan sampai dengan 5 tahun. Dihitung. Nah, kalau kita hitung secara manual, lihat aja itu mana yang lebih cepat balik modalnya. Kalau yang A ya 250 tambah 230 tambah 80. Wah, berarti ini cuman 2 tahun lebih sedikit ya yang A. Kalau yang B 100 tambah 150 tambah 250 pas 3 tahun ya yang B. Pas 3 tahun yang B. Nah, ini teman-teman coba tadi yang tadi saya jelaskan, kalau teman coret-coret taunya dari mana kok bisa pas 3 tahun dan pas kok yang A itu bisa 2 tahun lebih sedikit. Nah, itu menggunakan rumus yang tadi, nilai investasi dibagikan dengan nilai ininya ya, nilai arus kas yang diterima. Tapi ini kan besarnya arus kasnya berbeda. Net present value, perhitungan nilai tunai arus kas dari investasi modal di masa yang akan datang dengan mempergunakan suatu tingkat suku bunga kemudian dibandingkan dengan nilai investasi yang semula yang dilakukan. Wah, ini kalau baca ini teman-teman agak bingung bagaimana ini maksudnya ya. Maksudnya itu menarik nilai yang akan datang ke saat ini. Misalkan kalau kita nabung sekarang itu 100.000, nanti di 2 tahun kita akan menerima 3 juta. Nanti di 2 tahun berikutnya kita akan menerima 3 juta. Nah, itu nilai 3 juta itu kalau dihitung hari ini itu berapa besarnya? Nilai 3 juta di 2 tahun yang akan datang kalau hari ini tuh berapa ya? Net present value, perhitungan nilai tunai arus kas dari investasi modal di masa yang akan datang dengan mempergunakan suatu tingkat suku bunga kemudian dibandingkan dengan nilai investasi semula yang dilakukan, menggunakan pertimbangan bahwa nilai uang sekarang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai uang yang akan datang karena ada faktor bunga tadi. 3 juta hari ini dengan 3 juta yang 2 tahun yang akan datang, besarannya ya lebih gedean 3 juta hari ini. Nah, itu dilihat 3 juta yang 2 tahun yang akan datang kalau di hari ini kan berapa besarnya, menggunakan net present value method. CF cash flow ya, apa namanya, uang masuk, arus kas masuk, kemudian arus kas masuk pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. 1 plus I terus pangkat 1, I-nya itu rate ya, bunga ya. Atau di sini dikatakan biaya modal dikurangi tingkat bunga. 2-nya itu tahunnya ya.
mengikuti sebagaimana balik modalnya dari investasi tersebut. Ini saya lanjutkan di ulasan yang berikutnya ya teman-teman.